channel ini kan terkenal kata klinik atau mistis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ono ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan grup ebek atau kesenian dari Jawa Tengah Banyumas, yaitu Wahyu Tunas Budaya. Mau tahu keseruannya? Ikutin saya, oke? Halo, assalamualaikum saudara-saudara. Halo Mas. Mari kita merapat ke markasnya Wahyu Tunas Budaya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Elek Mas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke guys, ini semua adalah anggota dari Wahyu Tunas Budaya. Kita lanjut ke dalam buat ngobrol-ngobrol bersama mereka, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di konten Ono ya. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah berada di Padepokan, salah satu kesenian ebek Banyumasan di Kota Batam. Adapun nanti kita akan melakukan session tanya jawab seperti biasanya. Dan jangan lupa tetap pantau di channel kami, yaitu jangan lupa tekan tombol subscribe, view dan komentarnya. Dan untuk memulai acara pada malam hari ini, langsung saja saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Bapak Bagas sebagai host untuk kali ini, dan saya dikawanin dengan host kontrakan kita, yaitu biasa dipanggil Den Bagus. Dan bagus, jangan lupa ya. Oke, ayo Mas lanjut perkenalan diri dulu. Oke, dari saya dan Bagus. Untuk memulai ini kita perkenalan dulu dari pihak Wahyu Tunas Budayanya. Dari yang sebelah sini namanya siapa Mas? Andi Rahmat. Yang sebelahnya lagi Andi Eka Setiawan. Dan bapaknya Suwito. Oh, Bapak Suwito. Saya kira Andi juga tadi. Mereka bertiga ini adalah ibarat inilah yang paling senior di Wahyu Tunas Budaya ini. Untuk pertanyaan pertama ya ini ya, sejak kapan Wahyu Tunas Budaya ini terbentuk atau berdiri di daerah Batam sini? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Bisa diwakilkan. Kalau untuk Wahyu Tunas Budaya berdiri dari tahun 2018 bulan Agustus. Tapi sebelum Wahyu Tunas Budaya berdiri, sebelumnya udah ada nama sebelum Wahyu Tunas Budaya. Kita nama Wahyu Tunas Budaya itu tuh termasuknya nama yang ketiga. Berarti untuk struktur di paguyuban sampai itu sudah melalui beberapa tahapan. Ya. Kalau diizinkan boleh dijelaskan Mas, biar para pemirsa di luar sana lebih semangat gitu. Untuk nama yang pertama yaitu Gunung Tameng Sari 2. Nah, itu kita walaupun di tempatnya di Batam, cuman namanya ngambil dari Jawa. Kalau di Jawa Gunung Tameng Sari 1 ada. Jadi kami ambil nama Gunung Tameng Sari 2. Itu berdiri dari tahun 2006. 2006 berarti sudah berapa tahun itu ya? 2006 sampai 2012 itu Gunung Tameng Sari 1. Masih lanjut lagi. Setelah itu ganti nama yang keduanya yaitu Langgeng Budaya Mekarsari atau disebut LBMS. Nah, itu berdiri dari tahun 2012 sampai 2018. Baru kemudian disambung dengan Wahyu Tunas Budaya sampai sekarang. Oke, tadi pemirsa sudah dijelaskan dari Mas Andi selaku ketua Mas ya? Iya. Ketuanya. Jadi ternyata di Wahyu Tunas Budaya ini sudah mengalami perpindahan struktur kepemimpinan. Tadi dijelaskan juga sebelum tercetus nama Wahyu Tunas Budaya ini, mereka itu sempat mengganti atau bisa dibilang melebur menjadi satu gitu Mas ya. Dari Langgeng LBMS tadi, terus apa tadi Mas? Gunung Tameng Sari. Oke. Jadi
para fansnya WTB di luar sana, ya tadi sudah jelaskan bahwasanya WTB ini terbentuk sudah cukup lama juga dan alurnya pun sangat unik sekali untuk dibahas. Mungkin sudah cukup ya, langsung aja Mas Tommy, pertanyaan selanjutnya. Jadi menyikapi nama tadi, makna atau arti nama dari Wahyu Tunas Budaya itu apa? Kenapa kok harus Wahyu Tunas Budaya? Kayak nama sekolah ya guys. Seru guys. Kalau untuk nama Wahyu Tunas Budaya, karena kita pengennya kan udah ganti nama gitu kan, udah 3 kali. Ibaratnya Wahyu, ya semoga aja dengan nama yang ini untuk terakhir. Nggak ada lagi ya, langgeng ibaratnya kan. Wahyu yaitu yang hal yang turun dari Yang Maha Kuasa, otomatis kan wahyu. Tunas yaitu cikal bakal yang ada ibaratnya untuk kesenian itu biar selalu tumbuh dan otomatis untuk memperkenalkan lagi bahwa nama-nama yang sebelumnya tetap bertahan sampai sekarang kayak gitu. Untuk budaya sendiri yaitu kebudayaan. Itu guys ya, sudah dijelaskan sedikit memaknai dari arti Wahyu Tunas Budaya, yaitu kurang lebih itu saya tangkap tadi suatu ilham yang untuk menunaskan atau ibaratnya menyengkuyung suatu kebudayaan. Sangat seru sekali itu guys. Kemudian langsung saja Mas ya, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk ini Mas, struktur di organisasi Sampean itu apa aja dan siapa aja sih tokoh-tokoh di balik paguyuban Sampean? Monggo Mas ya. Kalau untuk strukturnya dari pimpinan Bapak saya sendiri, Bapak Suwito selaku pimpinan. Ini guys, Pak Suwitonya guys. Legend, salah satu legendnya guys. Itu sebagai pimpinan, dan selaku sebagai ketua saya sendiri Andi Eka Setiawan, ketua di kesenian. Dan untuk sekretaris yaitu adik saya sendiri Dimas Dwi Pamungkas. Dan untuk bendahara Bang Andi Rahmat, itu yang inti-intinya pengurus inti. Dan untuk sesepuh-sesepuh ada Pak Taryanto, ada Kang Purwadi, itu sebagai intinya berarti Mas ya banyak beberapa figur yang di balik layar Mas iya, ya, banyak yang tetap support ya dari dulu ya. tetap Dari support dari belakang ini. Bukan mendorong ya guys, support. Mendorong itu beda sama support. Oke guys. Awal tertarik untuk terjun dalam dunia jaranan atau ebek ini dimulai dari kapan kira-kira? Atau dari kecil atau dari apa lah? Bawaan bayi Bisa juga. Atau dari zigot masih dibangun kan, masih dibuat kan, punya niat, oh harus ini, harus iya. ini. menarik gitu. Mohon Dari memang dari keturunan dari orang tua Jawa memang dulunya memang bapak saya memang dalang istilahnya kan. Jadi kita istilahnya lanjutkan aja gitu. Berarti bisa dibilang itu Turunan turun-temurun dari keluarga besar Pak ya. Iya. Guys. Jadi sebagai yang muda-muda guys, jangan malu guys, kebudayaan kita ini guys. Saya lanjut lagi. Ini agak unik nih pertanyaannya. Boleh diwakilkan atau masing-masing pribadi boleh menjawab juga. Suka dukanya Pak menjadi pelaku seni khususnya ebek di Batam ini seperti apa? Sukanya apa, dukanya apa? Monggo Pak. Suka dukanya. monggo banyakan duka Bodoh. suka ya. campur aduk. Kalau sukanya untuk kesenian sendiri kan, yang namanya seorang kesenian kalau bisa untuk bisa menghibur buat ketawa orang ketika kita tampil, kita udah senang banget kayak gitu. Walaupun ibaratnya nggak dapat apa-apa, itu nggak jadi masalah. Yang namanya pelaku seni itu itu nomor berapa, yang penting kita bisa mengguyubi, bisa melancarkan, bisa ngeramekan, otomatis bisa buat bagus. Karena membuat
orang tersenyum itu ya bisa dibilang tidak mudah ya Mas ya. Kita berarti niatnya itu untuk menghibur, hiburan semata. Sedangkan di Batam kan intinya orang bekerja semua nggak ada hiburan, bro. Bagi yang bekerja. Iya. Bagi yang nganggur, Bagi yang nganggur ya kita nangis bareng-bareng. Ngomong-ngomong Pak kopinya dari tadi ngawe-ngawe ini. Iya. Boleh dicicip Pak Boleh, Mas. silakan. tuan rumah. Perjalanan jauh guys. Harap Ini masuk. aja. Kok jauh kali ini, guys? Langsung pertanyaan berikutnya Mas ya. Boleh. Ini yang seru soalnya kan. Ini siapa yang nanya nih? Ini beban juga ini. Oke, boleh saya aja yang nanya ya. Siap. Oke. Ini kan dari sudut pandang kita semua kan, makna jaranan itu kan terkenal kata klenik atau mistis, ya kan? Ada dupa, ada yang kesurupan. Nah, itu gimana pendapatnya dari senior ini? Atau Penjabarannya, gimana? Atau Mas, gimana gimana? penjabarannya gimana? Jadi, Gitu kan. Para penikmat seni yang di luar sana tuh pandangan awamnya tuh untuk menyikapi sebuah seni ebek seni itu ebek. seperti apa gitu. Monggo Mas. Tanya kan ada makna di bawah alam sadar kayak gitu kan. Tidur atau gimana kita kan juga nggak tahu kan. Makanya kalau sebagai orang awam kan kayak saya, orang yang nggak tahu apa-apa kan ya kan, gimana menyikapinya itu tuh? Ya, betul. Kalau menurut saya sendiri, kalau masalah seperti itu, seperti dianggap klinik dan lain-lain kan, itu emang gimana ya, itu dari dulu, dari asalnya pun seperti itu kan. Apalagi kan namanya kesenian ini pun kisahnya dulu kan dari para wali juga. Tradisi Mas ya. Tradisi, udah jadi tradisi. Lagi pula selama ini kan kalau orang menganggap ibaratnya, maaf cakap, syirik lah apalah itu kan mungkin bagi mereka yang belum tahu aslinya gimana untuk penjabarannya kan. Tapi kalau saya sendiri, selama segala sesuatunya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan Alhamdulillah, itu nggak ada yang namanya hal-hal kayak gitu. Jadi hal kayak gitu ya, menurut pihak kesenian, khusus untuk kesenian ya emang ada hal-hal kayak gitu, nggak bisa dipungkiri. Kita kalau secara sadar nggak mungkin bisa makan kaca, bisa makan yang lain-lain lah ya, kurang kerjaan, mending makan sate ya kan enak daripada makan kaca gitu. Saya kan kayak gitu, ibarat ada orang kalau diabetes itu kan dipecut atau diapain apa nggak sakit itu. Kadang ada yang ini apa namanya kayak dipukul batu kayak gitu kan, apa nggak sakit bener-bener kayak gitu tuh. Hobi. Bisa Udah jadi kebiasaan ya. Iya. Makanya kalau dibilang sadar juga gimana, kalau dibilang nggak sadar ya tapi ya kok mau digituin kan kayak gitu kan, apa nggak sakit itu, kira-kira gimana penjabarannya? Nah, istilahnya itu hanya untuk perantara aja sih sebenarnya. Tubuh dia yang dipakai, cuman yang itu bukan diri dia kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke guys ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya hal-hal klinik itu ibarat di sebuah paguyuban itu hanya sebagai pemanis atau bisa dibilang pelengkap. Karena apa? Karena setiap tradisi dari leluhurnya sana memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi mereka juga tetap memiliki keyakinan, karena seperti Mas Andi tadi bilang bahwasanya kan setiap memulai dan sesudah acara itu berakhir tetap membaca Al-Fatihah, membaca salam juga. Jadi saya pikir itu hanya sebatas pelengkap saja. Dan untuk yang hal-hal lain itu ya tadi sudah jelaskan hanya sebatas di alam sadar. Oke. Langsung saya lanjut Mas ya untuk pertanyaannya. Tadi Mas sudah membahas bahwasanya lika-liku grup Mas ini tadi kan sudah bisa dibilang dimulai dari 2006 Mas ya. Walaupun sempat melebur dari nama satu ke nama lain hingga tercetus nama Wahyu Tunas Budaya sampai sekarang Mas ya. Jadi ada nggak dari sampean itu resep-resepnya tuh seperti apa biar sebuah paguyuban itu tetap kompak, tetap solid gitu?
kok masih jalan lama sampai sekarang kan. Menurut saya sih sebenarnya kan kalau masalah suatu paguyuban atau suatu perkumpulan itu tergantung dari kita masing-masing, kita menyikapi. Contoh, saya sebagai ketua tidak seharusnya saya menekan atau saya mengiyakan dalam arti harus ngikutin apa kemauan saya dan apa kehendak saya, tidak. Tapi kita harus bersama-sama untuk jika ada masalah kita pecahkan bareng-bareng, jika ada apapun yang terjadi atau apa keinginan rombongan kita bahas bersama-sama. Jadi istilahnya kita nggak ngambil pendapat dari sebelah pihak aja, kita harus semuanya ikut serta untuk ngasih saran atau pendapat. berarti intinya tetap sebuah jawaban itu memerlukan musyawarah Mas ya. Iya. Oke. Masnya ada yang mau diutarakan? Diem aja dari tadi Mas. Itu tadi guys ya, sudah dijelaskan guys apa itu tadi, yaitu dalam sebuah paguyuban, apa organisasi, apapun namanya, intinya untuk mencetuskan sebuah keputusan itu lebih baiknya dilakukan secara musyawarah hingga mencapai kesepakatan yang mufakat. Langsung Mas Tommy, Ya. pertanyaan selanjutnya. Jadi kan kayak gini, seumpama di Batam ini kan mulai banyak ada peminat dengan caranya dari kalangan yang anak-anak ataupun remaja atau dewasa. Kira-kira ini ya, kalau WTB ini membuka ibarat lowongan, ibarat anggota yang masuk kayak gitu kan, Kalau bagi yang ingin daftar, minat, gitu Iya, kan. bagi yang minat. Itu kan ada syarat-syarat tertentu enggak, atau harus ini harus itu gitu kan. Fotokopi ijazah apa namanya? SKCK. Mungkin yang belum punya kartu pelajar atau gimana kayak gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin kan banyak orang-orang di luar sana kan, maksudnya para peminat seni ini kan pengen gabung atau gimana kan, mungkin bisa dijelasin gimana, monggo, atau masnya lagi atau bapaknya. Kalau untuk WTB ini, jika untuk peminat bagi rekan-rekan di luar sana yang pengen gabung, itu sebenarnya mudah, nggak perlu syarat gimana-gimana. Yang penting satu, ada niat, ada kemauan, dan satu lagi yang paling penting harus konsekuen. Apa peraturan, apa tata tertib yang ada di setiap rombongan pasti ada masing-masing, itu harus dijalankan. Itu aja. Itu tadi guys sudah didengarkan bahwasanya paguyuban WTB tetap welcome untuk semua kalangan. Ya, syarat yang utama tadi itu tadi yang terpenting niat, dan satu lagi yang ingin gabung ke paguyuban tersebut juga harus mengikuti aturan apa-apa saja yang sudah ada di dalamnya itu. Langsung saja Bentar dulu, ya, langsung lagi. bentar, Oh, saya mau tambahan, tanya. guys. Tambahan dulu ya sebentar. Untuk batasan umur, Yang penting balik gitu. ya mana tahu kan ada anak kecil yang pengen nangis-nangis kan, orang-orangnya Pak aku mau ikut jaranan kayak gitu kan. Kalau masalah umur, kita nggak pedoman dengan umur. Jika ada ibaratnya anak kecil yang mau ikut, kita ikutkan. Ibaratnya dari kecil kita didik untuk nari, untuk main kan, nggak jadi masalah sih. Malah nanti bisa nanti lebih besarnya lagi kan udah bagus, udah siap. Intinya mengajarkan kebudayaan itu dari dini Ya, dari dini. Terdidik dari dini. Dari dini, dari kecil udah. Oke, next. Siapa lagi? Monggo, Oke. lanjut. Ini terakhir ya Mas ya? Terakhir Pak Editor. Tambahan. Oke, siap. Sebelum terakhir sebentar guys, kopi Oh iya, dulu. siap, siap. Kopinya, Aduh, kopi ini kalau nggak Perjalanan dicicip, jauh. aduh, jauh guys. kopinya dulu sih. Oke. Kalau kopi ini ada setingkatan. Oke. Oke, dilanjut. Kopi. Jadi begini, gini, untuk menanggapi soal kesenian di zaman sekarang yang memang sudah terbentur dengan kecanggihan di zaman yang era modern seperti ini loh Mas. Sementara kesenian kita ini kan bisa dibilang kesenian yang tradisional. Karena apa? Karena kita pun
bukan di tanah Jawa tentunya kan, untuk masyarakat pada umumnya kan tetap ada yang kurang paham apa sih itu kesenian ini. Jadi terus ada nggak pendapat dari sampean itu apa-apa saja sih suatu kesenian ini untuk bisa dibilang apa ya istilahnya tuh seiring dengan perkembangan zaman yang era modern seperti ini, kira-kira gimana tuh? Suatu kesenian atau rombongan khususnya kuda lumping ataupun jaranan, kita siap, ibaratnya kita harus berani berinovasi. Berinovasi yang utama. Berinovasi seiringnya dengan zaman kan banyak yang lebih lagi kan, kita pun harus jangan kalah gitu kan. Kita harus bisa berlomba-lomba berinovasi. Kita bikin kreasi, harus banyak-banyak kreasi biar bisa untuk seiring lah, setidaknya nggak bisa nyamakan atau apa, ibaratnya kita langkah bareng-bareng kayak gitu kan seiringnya zaman. Lagian kalau bukan berarti menabrak dari sebuah pakem ya enggak Mas ya. Enggak, intinya tetap dimodernisasi lah supaya mengikuti zaman. Tidak menghilangkan khasnya lah intinya. Jadi untuk para penonton pun tidak terlalu bosan bila mana melihat satu paguyuban kok ini saja. Mungkin itu salah satu trik dari Wahyu Tunas Budaya untuk menyikapinya seperti itu. Mas Ami, tambahan? Dan yang penting jangan sampai menghilangkan Jawanya. Iya. Jadi kita boleh mengikuti alur kayak gitu kan, ikuti zaman modern, dan yang penting satu, tidak hilang dari Jawanya guys. Oke. Kalau di Batam ini, entah di Batam, pokoknya kalau di daerah Batam ini ya, kok jarang sekali nih penari cewek itu. Apa memang dari Jawanya itu nggak boleh ada penari cewek atau memang gimana gitu kan di Jawa? Apa ada kurang minatnya atau gimana gitu kan tentang jaranan itu? Mohon dijelaskan. Kalau untuk penari cewek, untuk Wahyu Tunas Budaya sendiri sebenarnya pernah ada. Bukan berarti nggak ada Lur. Pernah ada. Cuman karena personilnya ibaratnya kan udah sepasang, tapi yang satunya udah nggak aktif lagi dengan kesibukannya masing, otomatis yang satu kan nggak ada pendampingnya, ibaratnya pasangannya. Sampai sekarang belum ada peminat untuk cewek. Berarti bisa dibilang membuka lowongan untuk cewek Mas ya? Bisa. Mantap. Tapi dengan konsekuen. Nah, jangan sampai karena cewek anggota yang lain cowok, malah jadi itulah yang ditakutkan. Nah, itu. Paham. Kalau bahasa Jawa sekarang garangannya. Tadi Lur, berarti sudah dijelaskan bahwasanya untuk kesenian ebek Wahyu Tunas Budaya ini pernah ada, bukan berarti tidak ada, karena terkendala dengan berbagai hal kegiatan. Jadi si pendamping antara cewek ini tidak bisa lanjut untuk mengikuti kesenian tersebut. Jadi tetap pernah ada, bukan berarti tidak pernah ada gitu Mas ya. Jadi kalau untuk cewek sendiri tuh kan, kalau saya kira kan kayak gini, cewek kan ibarat kayak tamu bulanan kayak gitu kan. Saya kira kan apa nggak boleh karena ada halangan itu, karena dia ini atau gimana kan, ternyata boleh. Tapi kalau posisi pas lagi kayak gitu kan boleh kayak gitu, apa ikut nari atau ya, gimana? Ikut nari aja ibaratnya. Saya kira kan ya kalau cewek kan pasti ada itulah. Kayak gitulah. Repotnya kayak gitu. Apalagi dalangnya kan cowok. Nggak mungkin kan, nanti dikira gitu. Ya? Harus cowok Mas ya dalangnya. Takutnya susah nanti kita megang apa dikiranya ya, menghindari hal-hal yang kayak gitu. Tambahan sedikit dari saya sebelum kita closing, mungkin Mas bisa inilah memarketkan, jadi bisa diinfokan ke pemirsa di luar sana. Mana tahu ada yang beringin atau mendaftar menjadi anggota sampean, kira-kira tuh daftarnya ke siapa dan tempat berlatihnya di mana gitu. Monggo Mas. Oke, untuk pemirsa semua, apabila rekan-rekan semua yang ada di luar sana yang pengen gabung
bersama Wahyu Tunas Budaya, boleh bergabung. Yang penting dengan syarat satu, ada keinginan dan ikuti aturan yang ada di setiap rombongan yang mau diikuti. Khususnya WTB pun punya juga aturan masing-masing. Silakan aja datang ke perumahan Taman Yasmin Kebun. Di alamatnya di bawah sini lor, nanti lor. Ada nomor WA Mas ya? Nomor WA ada. Pokoknya bagi yang juga Latihannya pun membutuhkan di sini. hiburan atau gimana mau menanggap kan bisa dihubungi bisa lah dihubungi nomor juga di bawah. nomor di bawah ini ya guys ya. Harga bersahabat. Harga nego sendiri sama orangnya. langsung datang aja ya. Langsung Siap, datang siap, lebih siap, enak siap. ngobrol sambil ngopi ya kan guys. Oke guys. Jadi ya begitulah kita ngobrol malam hari ini. Dari silsilahnya durasi. WTB, dari arti nama WTB tersebut. Kalau ada saran-saran atau dari kawan-kawan ingin apa namanya ya, jarannya diajak ngobrol lagi atau gimana kan, silahkan komen di bawah ya guys ya. Mana tahu kita kan nanti ada waktu panjang, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan seni jaranan yang lainnya lagi di Batam ini kan, biar lebih seni jaranan Batam itu lebih terkenal. Oke guys, karena udah menunjukkan jam malam, ngobrol hari ini kita stop dulu sampai di sini ya guys. Karena hari ini kita ngobrol dengan orang Banyumas. Kalau kata orang Banyumas itu orang ngapak ora kepenak. Kita tutup dengan bahasa ngapak ya guys. Jadi para sedulur kabeh nganggo ramane-ramane mboke bakayune kakange kaki ini aja kelalen subscribe, like, komen. Yo guys. Untuk malam ini kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.